Di tengah pertempuran yang kembali memanas, Amerika Serikat kembali memindahkan armada militernya. Pesawat militer Amerika Serikat terparkir di bandara. Sebuah rekaman memperlihatkan di Bandara Ben Gurion, Israel, terparkir pesawat militer Amerika Serikat berjejer. Washington dilaporkan terus memindahkan sebagian armadanya dari bandara di tengah pertempuran yang kembali memanas dengan Iran. Pertukaran serangan terbaru semakin memperburuk kesepakatan bulan Juni. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak ada serangan baru Amerika yang diluncurkan dalam beberapa jam terakhir dan bahwa pembicaraan teknis dengan Teheran terus berlanjut. Meskipun terjadi permusuhan yang kembali memanas. Menlu Iran Abbas Araghchi dilaporkan tiba di kota Muscat, Oman pada Sabtu. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengaturan Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman 17 Juni. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di ibu kota Oman, Muscat pada Sabtu. Rekaman video memperlihatkan Araghchi menuruni tangga pesawat sebelum disambut oleh delegasi dari Oman. Kunjungan ini bertujuan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Oman mengenai Selat Hormuz di tengah AS dan Iran saling tuding terkait peningkatan eskalasi militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan masa depan untuk navigasi melalui Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman tanggal 17 Juni. Iran disebut telah menerima tanggung jawab atas layanan navigasi maritim dan peraturan lalu lintas di jalur strategis tersebut. Pembicaraan tersebut dilakukan usai AS dan Iran saling serang sejak Selasa. Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz, kemudian militer AS membalas Iran dengan menggempur target militer di Iran. Sebuah kendaraan hancur setelah serangan pesawat tak berawak Israel dilaporkan menghantam Kfar Rouman di Provinsi Nabatiyah, Lebanon. Operasi militer Israel terus berlanjut di selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang hangus terbakar dikelilingi puing-puing yang berserakan dengan bercak darah di tanah saat tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone musuh melakukan serangan 2 tahap yang menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Doha di kota Kfar Rouman. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel akan terus beroperasi di Lebanon Selatan dan tetap berada di zona keamanan selama diperlukan untuk melindungi masyarakat di Israel Utara. IDF merilis video yang diklaim telah menewaskan komandan Hamas di Gaza Selatan. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan udara yang menewaskan Yahya Said Muhammad Hamdan. Yahya digambarkan oleh IDF sebagai kepala sel Hamas Nukbah yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap pangkalan militer Reim. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Mereka menambahkan bahwa ia merupakan ancaman langsung bagi pasukan di wilayah tersebut. Pasukan Israel menyerbu desa Al-Muhayyir di tepi barat. Mereka menyerang dan menangkap paksa sejumlah warga Palestina. Para pasukan militer Israel terus menyerbu rumah-rumah warga tepi barat Palestina. Mereka menyerang warga di desa Al-Mughayir di timur Laut Ramallah. Rekaman video menunjukkan seorang wanita lansia ketakutan mendengar suara tembakan di dekatnya. Pasukan Israel juga terlihat menangkap paksa warga Palestina dan membawa mereka pergi.
Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Sementara itu pemirsa, Iran mengirimkan 160 ton bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa bumi di Venezuela. Bantuan tersebut meliputi sejumlah kebutuhan pokok untuk dikirimkan kepada para korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Venezuela telah menerima 160 ton bantuan kemanusiaan dari Iran untuk para korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Rekaman yang diambil pada hari Kamis ini menunjukkan pasokan bantuan kemanusiaan sedang diturunkan di pusat pengumpulan R2 di paroki Carlos Sublet de la Guaira. Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, menerima kiriman tersebut bersama delegasi Iran yang dipimpin oleh kuasa usaha Tehran di Venezuela, Cyrus Karimi. Bantuan yang diterima diantaranya mencakup popok, handuk, minyak goreng, dan makanan yang selanjutnya akan segera didistribusikan kepada para korban gempa bumi di Venezuela. Bueno, primero transmite agradecimiento a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos ha pedido transmitir el agradecimiento a la República Islámica de Irán, a su presidente, a su canciller, al embajador y por supuesto a todo el personal de la embajada, así como sus empresas acá en Venezuela que han estado trabajando de la mano desde el primer momento. Tienen, bueno, pañales, toallas, aceite, alimentos diversos, directo para ser utilizados por los venezolanos y venezolanas y toda la población afectada en esta tragedia del 24 de junio. Pengiriman bantuan dari Iran bergabung dengan upaya bantuan internasional yang melibatkan setidaknya 24 negara. Sementara menurut data resmi terbaru, akibat gempa bumi ini 3.889 orang tewas, 16.740 orang terluka, dan 6.462 orang telah diselamatkan. Pihak berwenang mengatakan sekitar 1.603 ton makanan telah didistribusikan kepada para korban terdampak gempa Venezuela. Kylian Mbappe cedera usai Prancis singkirkan Maroko di perempat final. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNewsIA. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Bener Meriah Aceh yang memperbaiki jembatan Enang-Enang secara swadaya setelah jembatan tersebut rusak akibat banjir. Menteri PU akan memperbaiki struktur jembatan agar lebih kuat dan aman. Bahwa kita ini terus berfokus. Akses jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali dapat dilalui. Masyarakat Bener Meriah memperbaiki jembatan secara swadaya senilai 1 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang turun langsung ke lokasi jembatan mengapresiasi upaya masyarakat yang membantu menjaga konektivitas wilayah di tengah proses penanganan pemerintah. Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan warga dengan penguatan struktur jembatan agar lebih kokoh dan aman dilintasi. Menurut Dodi, apa yang dilakukan masyarakat telah membantu pemerintah mempercepat pemulihan akses transportasi, sehingga tugas Kementerian PUPR saat ini adalah memberikan dukungan maksimal. Memang dari sisi teknis sebenarnya jembatannya sudah tidak mungkin dipakai, tapi karena kemudian Pasar Rial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri, dan tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas. Pemerintah akan pantau secara berkala kondisi jembatan mengingat kondisi arus sungai yang masih cukup deras serta tanah di sekitar lokasi yang masih labil dan berpotensi memicu gangguan pada konstruksi jembatan. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Pram Senjaya. Selamat siang Pram. Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Di segmen selanjutnya pemirsa ada informasi mengenai seorang pemotor yang tewas akibat terpental usai menabrak sebuah rumah di Mojokerto, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua fraksi DPR usulkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, polisi resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini.
Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews yang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara Jakarta pada Sabtu malam.
Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Baptisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyentil pejabat Polri hingga kejaksaan. Prabowo meminta agar pejabat introspeksi diri dan bekerja untuk masyarakat. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Ya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Ya, sementara itu Komisi 3 DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Anggota DPR fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikkan dan memalukan.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, ia meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikkan karena merupakan aparat penegak hukum. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi. Ya, tidak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang, yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati. Ya, ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba membongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak? Soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung
untuk melaksanakan tidak bisa teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya di mana, Pak? Selanjutnya akan bagaimana Pak soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam Rudy Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Rudy pernah menjabat sebagai Kabadiklat Kejagung dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudy Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudy menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudy Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua fraksi DPR usulkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita tunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews yang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara Jakarta pada Sabtu malam. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Baptisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyentil pejabat Polri hingga kejaksaan. Prabowo meminta agar pejabat introspeksi diri dan bekerja untuk masyarakat. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Ya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa.
Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Etik diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Etik, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Etik untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Etik diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar Rp840 juta. Dengan rincian sebagai berikut: tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung proses hukum terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lutfi juga turut prihatin atas kasus yang tengah dihadapi bawahannya. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan. Untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK, karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum, tidak peduli itu yang melakukan. Ya, sepanjang tahun 2026, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. Penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya, dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan. Termasuk pengawasan oleh DPRD, itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu butuh. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau Puskesmas Hewan Keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial dinas dan suku dinas. Layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus berKTP DKI Jakarta. Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pekan Raya Jakarta 2026 di G-Expo Kemayoran berakhir hari ini. Warga pun berbondong-bondong mengunjungi arena PRJ. Hari terakhir Pekan Raya Jakarta 2026 bersama dengan hari terakhir libur panjang sekolah. Tak ingin melewatkan berbagai diskon dan promo menarik, warga pun antusias mengunjungi PRJ. Selain berbelanja, warga juga menikmati beragam wahana permainan dan penampilan hiburan. PRJ sebelumnya dibuka sejak 11 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan nilai transaksi di PRJ tahun ini bisa mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di hari terakhir Pekan Raya Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis iNews Kea Della Rosa di G-Expo Kemayoran. Selamat siang Kea, seperti apakah di hari terakhir di sana, apakah ada promo menarik? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di PRJ memang semakin siang semakin ramai. Padahal ini baru saja 1 jam semenjak dibukanya PRJ pada pukul 10 pagi tadi. Karena ini baru pukul 11, tapi kemeriahannya warga Jakarta yang menyambut PRJ di hari terakhir begitu ramai. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi PRJ di hari terakhirnya pada tanggal 12 Juli 2026. Memang banyak sekali warga Jakarta yang berburu snack bag atau tas ciki yang dijual di PRJ dari brand-brand ternama yang pastinya biasanya mereka mengeluarkan tas-tas yang lucu, namun di hari terakhir ini ada beberapa seri tas baru tentunya. Tidak hanya tas belanja ataupun tas ciki, masyarakat Jakarta yang datang ke PRJ juga berburu diskonan yang sebelumnya pastinya hanya diskon di angka 50%. Namun hari ini tadi saya lihat Pram dan juga pemirsa, diskonnya hingga 80% dari mulai peralatan rumah tangga, otomotif, lalu juga pakaian, serta tidak lupa perlengkapan sekolah karena besok merupakan hari pertama anak-anak masuk ke sekolah. Tidak hanya itu, hari terakhir ini Pram dan juga pemirsa akan ada banyak sekali event. Selain event musik di malam hari, akan ada event barongsai atau pertunjukan barongsai pada pukul 5 sore nanti hingga
dan juga maksud kami pukul 7 malam. Jadi event barongsainya 2 kali yang biasanya hanya 1 kali di hari weekend. Tentunya bagi Pram dan juga pemirsa yang ingin datang dan merasakan kemeriahan PRJ di hari terakhirnya bisa langsung datang ke PRJ Kemayoran karena tutupnya pada pukul 10 malam nanti dan harga tiketnya masih murah, hanya Rp60.000. Sementara itu Pram, kembali ke studio. Baik, Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari PRJ Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas jalan Asia Afrika. Ratusan peserta karnaval terdiri dari seniman dan budayawan, serta pelajar dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, ada 26 perwakilan dari negara Asia dan Afrika seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Ribuan warga pun rela menunggu sejak pagi demi menyaksikan penampilan peserta. Sudah beberapa hari ini, dari kemarin juga sudah ada gala dinner, dan kita mengundang biasa dari beberapa negara-negara yang dulu masuk dalam dalam undangan-undangan di konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung rencana juga akan kembali menggelar acara serupa yang lebih meriah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah klinik kecantikan dengan standar internasional kini sudah hadir di Indonesia, yakni di Malang, Jawa Timur. Dengan teknologi mikro dan makro focus ultrasound terbaru, bisa mengembalikan elastisitas wajah yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di Korea. Hadir di Kota Malang, MedLife Wellness Clinic, peralatan perawatan canggih Ultraformer MPT dari Korea. Untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan mengembalikan elastisitas wajah yang kendur. Dengan teknologi mikro dan makro focus ultrasound terbaru, mempertegas kontur wajah, memberikan efek lifting sejak 1 kali treatment. Wajah lebih segar tanpa mengubah karakter atau ekspresi alami. Saya ini dari kerutan, lemak, double chin, dan udah nggak kenceng lagi. Nah, akhirnya ditawarin sama dokter Camelia untuk treatment Ultraformer MPT. Metode ini tanpa operasi, bedah plastik dan tarik benang. Merawat wajah efektif, nyaman, natural, langsung bisa dilihat hasilnya. Ini adalah HIFU generasi terbaru di mana dia disebut MMFU dengan mikro dan makro fokus ultrasound ya. Sangat bagus untuk mengencangkan, merangsang kolagen di kulit yang punya lemak membandel di area pipi maupun double chin. Dengan MMFU dari Ultraformer MPT itu bisa sangat membantu pasien yang tidak ingin suntik, yang belum berani melakukan tindakan benang. Teknologi lifting nomor 1 dari Korea, Ultraformer MPT, telah menjadi pilihan banyak dokter estetika di berbagai negara. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. 2 oknum anggota Polres Wakatobi ditetapkan tersangka kasus penganiayaan 3 remaja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pekan Raya Jakarta 2026 di Gxpo Kemayoran berakhir hari ini. Warga pun berbondong-bondong mengunjungi arena PRJ. Hari terakhir Pekan Raya Jakarta 2026 bersama dengan hari terakhir libur panjang sekolah.
Tak ingin melewatkan berbagai diskon dan promo menarik, warga pun antusias mengunjungi PRJ. Selain berbelanja, warga juga menikmati beragam wahana permainan dan penampilan hiburan. PRJ sebelumnya dibuka sejak 11 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan nilai transaksi di PRJ tahun ini bisa mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di hari terakhir Pekan Raya Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis iNews Kea Dela Rosa di J-Expo Kemayoran. Selamat siang Kea, seperti apakah di hari terakhir di sana, apakah ada promo menarik? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di PRJ memang semakin siang semakin ramai. Padahal ini baru saja 1 jam semenjak dibukanya PRJ pada pukul 10 pagi tadi. Karena ini baru pukul 11, tapi kemeriahannya warga Jakarta yang menyambut PRJ di hari terakhir begitu ramai. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi PRJ di hari terakhirnya pada tanggal 12 Juli 2026. Memang banyak sekali warga Jakarta yang berburu snack bag atau tas ciki yang dijual di PRJ dari brand-brand ternama yang pastinya biasanya mereka mengeluarkan tas-tas yang lucu, namun di hari terakhir ini ada beberapa seri tas baru tentunya. Tidak hanya tas belanja ataupun tas ciki, masyarakat Jakarta yang datang ke PRJ juga berburu diskonan yang sebelumnya pastinya hanya diskon di angka 50%. Namun hari ini tadi saya lihat, Pram dan juga pemirsa, diskonnya hingga 80% dari mulai peralatan rumah tangga, otomotif, lalu juga pakaian, serta tidak lupa perlengkapan sekolah karena besok merupakan hari pertama anak-anak masuk ke sekolah. Tidak hanya itu, hari terakhir ini, Pram dan juga pemirsa, akan ada banyak sekali event. Selain event musik, di malam hari akan ada event barongsai atau pertunjukan barongsai pada pukul 5 sore nanti hingga dan juga maksud kami pukul 7 malam. Jadi event barongsainya 2 kali yang biasanya hanya 1 kali di hari weekend. Tentunya bagi Pram dan juga pemirsa yang ingin datang dan merasakan kemeriahan PRJ di hari terakhirnya bisa langsung datang ke PRJ Kemayoran karena tutupnya pada pukul 10 malam nanti dan harga tiketnya masih murah, hanya Rp60.000. Sementara itu Pram, kembali ke studio. Baik, Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari PRJ Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas jalan Asia Afrika. Ratusan peserta karnaval terdiri dari seniman dan budayawan, serta pelajar dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, ada 26 perwakilan dari negara Asia dan Afrika seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Ribuan warga pun rela menunggu sejak pagi demi menyaksikan penampilan peserta. Sudah beberapa hari ini, dari kemarin juga sudah ada gala dinner, dan kita mengundang biasa dari beberapa negara-negara yang dulu masuk dalam dalam undangan-undangan di Konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung rencana juga akan kembali menggelar acara serupa yang lebih meriah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah klinik kecantikan dengan standar internasional kini sudah hadir di Indonesia, yakni di Malang, Jawa Timur.
Dengan teknologi mikro dan makro fokus ultrasound terbaru, bisa mengembalikan elastisitas wajah yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di Korea. Hadir di Kota Malang, MedLife Wellness Clinic, peralatan perawatan canggih Ultraformer MPT dari Korea. Untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan mengembalikan elastisitas wajah yang kendur. Dengan teknologi mikro dan makro fokus ultrasound terbaru, mempertegas kontur wajah, memberikan efek lifting sejak 1 kali treatment. Wajah lebih segar tanpa mengubah karakter atau ekspresi alami. Saya ini dari kerutan, lemak, double chin, dan udah nggak kenceng lagi. Nah, akhirnya ditawarin sama dokter Camelia untuk treatment Ultraformer MPT. Metode ini tanpa operasi, bedah plastik dan tarik benang. Merawat wajah efektif, nyaman, natural, langsung bisa dilihat hasilnya. Ini adalah HIFU generasi terbaru di mana dia disebut MMFU dengan mikro dan makro fokus ultrasound ya. Sangat bagus untuk mengencangkan, merangsang kolagen di kulit yang punya lemak membandel di area pipi maupun double chin. Dengan MMFU dari Ultraformer MPT itu bisa sangat membantu pasien yang tidak ingin suntik, yang belum berani melakukan tindakan benang. Teknologi lifting nomor 1 dari Korea, Ultraformer MPT, telah menjadi pilihan banyak dokter estetika di berbagai negara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 2 oknum anggota Polres Wakatobi ditetapkan tersangka kasus penganiayaan 3 remaja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Etik diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Etik, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Etik untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Etik diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung proses hukum terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lutfi juga turut prihatin atas kasus yang tengah dihadapi bawahannya. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan
Untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK, karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum, tidak peduli itu yang melakukan. Ya, sepanjang tahun 2026, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. Penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya, dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan. Termasuk pengawasan oleh DPRD, itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu butuh. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau Puskesmas Hewan Keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial dinas dan suku dinas. Layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus berKTP DKI Jakarta. Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah klinik kecantikan dengan standar internasional kini sudah hadir di Indonesia, yakni di Malang, Jawa Timur. Dengan teknologi mikro dan makro fokus ultrasound terbaru, bisa mengembalikan elastisitas wajah yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di Korea. Hadir di Kota Malang, MedLife Wellness Clinic, peralatan perawatan canggih Ultraformer MPT dari Korea. Untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan mengembalikan elastisitas wajah yang kendur. Dengan teknologi mikro dan makro fokus ultrasound terbaru, mempertegas kontur wajah, memberikan efek lifting sejak 1 kali treatment. Wajah lebih segar tanpa mengubah karakter atau ekspresi alami. Saya ini dari kerutan, lemak, double chin, dan udah nggak kenceng lagi. Nah, akhirnya ditawarin sama dokter Camellia untuk treatment Ultraformer MPT. Metode ini tanpa operasi,
bedah plastik dan tarik benang. Merawat wajah efektif, nyaman, natural, langsung bisa dilihat hasilnya. Ini adalah HIFU generasi terbaru di mana dia disebut MMFU dengan mikro dan makro fokus ultrasound ya. Sangat bagus untuk mengencangkan, merangsang kolagen di kulit yang punya lemak membandel di area pipi maupun double chin. Dengan MMFU dari Ultraformer MPT itu bisa sangat membantu pasien yang tidak ingin suntik, yang belum berani melakukan tindakan benang. Teknologi lifting nomor 1 dari Korea, Ultraformer MPT, telah menjadi pilihan banyak dokter estetika di berbagai negara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. PT MNC Asuransi Indonesia kembali menorehkan pencapaian positif dengan meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Asuransi Indonesia 2026 yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi yang dinilai memiliki kinerja positif, komitmen berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri asuransi nasional. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance meraih penghargaan dalam Anugerah Asuransi Indonesia 2026 untuk kategori asuransi umum konvensional. Ajang penghargaan yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan asuransi yang dinilai mampu menunjukkan kinerja, komitmen, inovasi, serta kontribusi positif bagi masyarakat maupun industri. Penghargaan kali ini tentu saja menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami, menghadirkan solusi perlindungan yang relevan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya asuransi umum. Anugerah Asuransi Indonesia 2026 diselenggarakan PT Advisor Provina Visindo bersama IDX Channel juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat layanan dan menghadirkan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Harapan saya adalah perusahaan asuransi yang menerima penghargaan asuransi Indonesia di 2026 ini bisa terus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam hal meningkatkan kinerja bisnis di dalam hal penerimaan pertumbuhan pendapatan premi ya, di tengah tantangan ekonomi saat ini yang Sebagai bagian dari MNC Group dan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Insurance terus menyediakan berbagai layanan perlindungan, mulai dari asuransi kendaraan, perjalanan, properti, hingga kecelakaan diri. Melalui layanan yang inovatif dan mudah diakses, MNC Insurance berkomitmen memberikan rasa aman dan nilai tambah bagi nasabah di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Dia Sriawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja tidak membuat sebagian warga menyerah. Dukungan berupa pelatihan dan pendampingan jadi harapan baru untuk menciptakan sumber penghasilan yang lebih mandiri. Gelombang pemutusan hubungan kerja yang menghantam sektor formal tidak lantas membuat korbannya patah arang. Program UMIMAX atau Ultra Mikro Pertamina Aksi, PT Pertamina sukses menyulap para korban PHK dan masyarakat rentan ekonomi jadi pengusaha mandiri. Langkah BUMN Energi ini jadi angin segar di tengah sulitnya keterbatasan lapangan kerja dengan memberikan hibah sarana usaha, pelatihan, hingga pendampingan bisnis berkelanjutan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan program UMIMAX. Kita launching 1000 untuk di tahun 2026. Sebelumnya itu di tahun 2025 sudah terlaksana program ini yang dimana sudah diberikan kepada para penerima manfaat, yaitu dari desil 1 sampai 4 dan juga masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi tersebut. Dan alhamdulillah yang program pilot di 2025 sudah menghasilkan total penjualan itu omsetnya mencapai 2,5 miliar. Jadi artinya memberikan nilai dampak positif dalam bentuk kopi keliling, kemudian juga ada warung mie instan, dan juga kemudian ada beberapa layanan yang kita berikan di sini. Saya daftar UMIMAX itu untuk supaya dagangan saya bisa meluas, bisa besar, bisa menambahkan ide-ide yang baru gitu jualannya, biar tambah rezeki, biar tambah orderan banyak. Wah, seneng banget Mbak, alhamdulillah deh, seneng banget. Emang kan saya dulu pengennya kan emang jualan yang modelnya ada packagingnya yang bagus gitu maksudnya, jadi kan kelihatan gitu.
Program Umimax Pertamina adalah wujud terima kasih Pertamina kepada seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya. Umimax juga sebagai wujud kepedulian sosial agar masyarakat bisa menikmati dan tumbuh bersama Pertamina. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.